everybody, apakah kalian kelas sama aku? Enggak ya kayaknya. Annyeonghaseyo, Songnia Imnida. Dipanggil Kak Son ya. Buat yang masih ngantuk, coba sekarang aku minta tolong cuci mukanya dulu. Atau jangan-jangan kalian sudah tidak mengantuk saat mendengar suara indahku? Gimana kabar kalian? Apakah kalian sudah lumutan di rumah? Atau jangan-jangan sudah kehabisan posisi rebahan? Sabar ya, demi kebaikan kita bersama kita rebahan dulu. Hidup kaum rebahan. Jadi minggu ini guys, aku bakalan sharing ya. Mohon diterima. Jadi untuk gengs aku yang gaul banget di rumah, aku mau sharing judulnya tutorial Shiny Shimmering Splendid. Maksudnya S3 ini apa sih Kak Son? Gimana gitu loh? Dimana aku harus S3 gitu loh. Wow, sabar ya guys. Kita harus mulai dari berdoa. Dan aku percaya kalau doa itu tidak perlu tutorial sendiri kan ya. Oke, kita harus berdoa. Mulai. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini atas berkat dan kasih-Mu kepada kami sehingga kami dapat berkumpul secara online untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati kami pada hari ini Tuhan, agar setiap dari kami dapat fokus dan juga mendengar firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Roh Kudus yang membimbing dan mengingatkan kami pada hari ini. Tuntun juga saya Tuhan agar dapat menyampaikan firman Tuhan untuk dapat menjadi berkat untuk kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, kita mulai dari apa sih maksudnya Shiny Shimmering Splendid itu? Apa sih S3 itu gitu ya? Apa yang kayak diayunkan sama si Rose ini? Enggak guys. Gini, artinya S3 itu kan shining, itu kan bersinar. Shimmering itu kan berkilau. Splendid itu kan indah gitu ya. Mungkin kalian berpikir, Kak Son ngomong apaan sih, hubungannya apa? Masa kita harus beli lampu kristal kayak si Rose? Enggak guys, coba kalau kita pikir-pikir lagi, sekarang kan lagi masa-masa sulit ya. Banyak yang merasa dunia itu lagi gelap nih ceritanya, dikarenakan pandemik atau kayak virus COVID-19 ini. Dan dampak dari pandemi ini kan gak main-main, ekonomi, kesehatan itu kan juga terpengaruh banget sama pandemik ini guys. Belum lagi sama situasi-situasi lain yang terjadi, misalnya kayak politik dan juga lain-lain yang mempengaruhi kehidupan kita semua. Jadi kayak kalau kita mikir tuh kayak, gini banget sih hidup gue, kayak gitu kan. Tapi apakah kita sebagai anak Tuhan juga ikut redup dan juga tenggelam dalam kegelapan itu? Jawabannya tentu tidak, Hyung. Kalau ada dari kalian yang berpikir kita juga ikut redup gara-gara kegelapan dunia, aku cuma mau bilang sama kalian, jangan ngadi-ngadi bos, jangan ngada-ngada. Jadi, untuk menjadi terang buat sesama, itu tuh ada syarat dan juga ada tutorialnya guys. Kalau misalnya yang lain tuh syarat dan ketentuan, kalau aku bilang ada syarat dan juga tutorial. Jadi, syaratnya adalah kita harus bangkit terlebih dahulu. Tapi jangan kayak gitu ya guys, aku takutkan patah tulang nanti, serius. Bangkit yang dimaksud di sini adalah mengizinkan Tuhan memegang kendali hidup kita. Kayak di mobil ini guys, kayak di kemudi yang digambar ini kan memegang kendali mobil kan. Jadi kalau kita guys putar agak ke kiri, dia ke kiri begitu. Nah, mobil ini kan yang kendalikan kan manusia ya. Di gambar kedua ini kan manusia, yang mengendalikan tuh kan manusia. Tapi gambar ketiga, ketika kita memberikan Tuhan kendali hidup kita, itu artinya kita kasih kemudi kita yang tadi untuk Tuhan yang membawa kita kemanapun yang direncanakan. Nah, gambaran ini tuh sama persis kalau misalnya kita serahkan kendalinya hidup kita kepada Tuhan. Jadi guys, coba kita baca sama-sama di Yesaya 60 ayat 2 yuk. Sama-sama guys, jangan lemes. Oke, 1, 2, 3. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Amin. Nah, gambaran ayat ini tuh sama kayak di slide ini guys, kayak hitam gitu ya. Bayangin ya, kayak kegelapan ini kan lagi menutupi bumi, kayak gini, gelap banget kan, kelam. Terus penduduknya kayak tenggelam, terus kayak terlarut dalam kesedihan dan juga pikiran yang jelek-jelek gitu kan guys, kayak ceweknya nih. Tapi untuk kita ada nih terang, yang terangnya tuh kayak terang bimbing gitu loh, kayak terang banget. Itu adalah terangnya Tuhan. Lalu terangnya Tuhan itu menggantikan tenggelam yang tadi menjadi shiny shimmering splendid kayak orang yang digambar ini loh guys. Nah, maksudnya bangkit itu adalah ketika kita tidak tenggelam. Dan kenapa sih Tuhan mau kita bangkit? Ya supaya kemuliaan Tuhan itu nyata atas kita, gengs. Bangkit itu kan lawannya tenggelamnya. Yang di sini artinya adalah pikiran kita harus bangkit.
Nah, kayak gambar ini, pikiran kita. Terus yang kedua itu sikap kita dan juga tindakan kita harus berdasarkan terangnya Tuhan. Bangkit itu artinya juga adalah Tuhan yang memegang kendali atau kemudi. Nah, ini adalah ketika kita membiarkan Tuhan yang pegang kendali atas hidup kita, artinya kita mengisi pikiran kita itu dengan terangnya Tuhan gitu loh. Jadi syaratnya itu adalah bangkit. Gitu ya guys. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya ya sama aku, kenapa sih harus aku Kak yang S3, kenapa nggak orang lain aja, tetangga aku kek, atau Kak Sonia aja kek, supaya aku nunggu cipratan terangnya aja gitu. Itu kalian ngapain nanya lagi gitu loh, karena itu kan memang identitas kita seperti itu guys, sama seperti kayak KTP gitu ya, yang memberi kita label asli kita bagaimanapun keadaan kita, sama kayak mbaknya ini, bagaimanapun keadaannya di KTP pun labelnya tetap sama kayak gitu. Yuk kita baca sama-sama di Yesaya 60 ayat 1 dan 2. Kalian harus berteriak, bukan berteriak sih, mengucapkan ini dengan lantang gitu loh, karena kan ini firman Tuhan. Jangan sampai kalian lemes saat kalian membaca firman Tuhan. Oke, sama-sama. 1, 2, 3. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Wow, amin. Nah, ini tuh sama gambarnya kayak sebelumnya guys, kayak gelap tapi ada terangnya Tuhan yang sebelumnya udah aku bilang tadi. Jadi buat kamu-kamu yang lagi baca ayat ini, coba tunjuk diri kalian sendiri, angkat tangan gitu ya, dan sadar gitu loh kalau misalnya ayat ini kan ngomongnya buat kamu gitu loh. Aku nggak bohong, karena ini kan memang ada di firman Tuhan, masa ya aku ngadi-ngadi. Jadi jelas banget kan kalau misalnya kita itu adalah terang di tengah gelap, karena terang Tuhan itu terbit atas kita. Dan kalau Tuhan bersama kita sebagai terang abadi kita juga menjadi terang buat orang lain, buat sesama gitu loh. Terang yang dimaksud di sini adalah bagaimana kita bersikap, apa yang kita pikirkan, dan juga apa tindakan kita pada saat kegelapan di dunia ini ada gitu loh. Masa iya sih kalian mau nyimpan terang itu sendirian, kan kayak jahat gitu ya guys. Jadi kita masuk kepada tutorial. Apa sih yang perlu kita lakukan supaya kita bisa S3 shiny, shimmering, splendid gitu ya. Yang pertama adalah angkatlah mukamu. Angkat mukamu. Nah, angkat mukamu ini berbicara mengenai cara pandang kita. Ayo kita lihat buktinya di Yesaya 60 ayat 4. Angkatlah suara kalian guys, pasukan aku, iya. Angkatlah mukamu dan lihatlah sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki akan datang dari jauh dan anak-anakmu perempuan digendong. Nah, cara pandang ini ibaratnya jangan tertunduk seperti orang yang kalah gitu guys. Karena di dalam Tuhan, terangnya itu terbit atas kita dan juga pasti ada jalan keluar. Nah, bayangin aja kalau misalnya kalian tuh lagi ada di dalam perlombaan gitu ya. Misalnya kayak lomba pidato. Terus kalian tuh kayak pesimis gitu loh, kayak ragu-ragu. Padahal kan orang tua kalian tuh sudah percaya banget sama kalian. Dan mereka tuh percaya kalau kalian tuh pasti bisa. Ketika kalian sadar bahwa ada orang yang percaya mendukung kita, bahkan memberikan semua yang kita butuhkan, kalian tuh juga pasti percaya diri kok kalau kalian pasti bisa. Apalagi kalau misalnya Bapak yang di surga percaya sama kamu kalau kamu jadi terang buat orang lain, masa kamu gak percaya sama diri kamu sendiri? Oke, tutorial kedua adalah lihatlah sekelilingmu. Oke, setelah kita paham dan tahu cara pandang yang benar, kan masih banyak nih orang yang terjebak dalam kegelapan. Terus kita harus lihat dong sekeliling kita, kayak gambarnya kayak pakai teropong kayak gini. Coba kita baca sama-sama di Yesaya 60 ayat 3. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit atasmu. Wow, amin. Nah, ayat itu menegaskan kepada kita kalau misalnya masih banyak loh orang-orang yang butuh bantuan kita. Percaya deh, lewat hidup kita yang sesuai dengan firman Tuhan dan terangnya Tuhan, pasti nanti banyak orang yang datang kepada Tuhan. Nah, kayak gini nih, orang mendapatkan cahaya ilahi. Nah, kita tuh juga harus melihat sekeliling kita dengan cara pandangnya Tuhan, bagaimana Tuhan memandang mereka gitu loh. Kadang kan guys, misalnya kita kayak punya temen gitu ya, yang cara pikirnya kayak masih nakal banget gitu loh. Kan kita kayak kesel karena gak sesuai sama apa yang kita inginkan. Tapi kita gak boleh benci, kita gak boleh jijik gitu ya. Jijik, karena kalian bisa melihat dia dari cara pandangnya Tuhan. Tuhan itu gak jijik sama dia, Tuhan tuh gak marah sama dia, tapi Tuhan pengen dia dibantu untuk bertemu sama Tuhan. Dia tuh perlu terangnya Tuhan.
Dan dari mana dia bisa mengenal Tuhan? Ya lewat hidup kalian lah. Oke, jadi yang ketiga itu adalah kelimpahan hidup. Jadi guys, menurut kalian apa sih benefit kita atau keuntungan untuk kita pada saat kita bisa S3 gitu ya, untuk sesama kita di dalam Tuhan? Jangan risau guys, jangan khawatir. Jangan khawatirkan hatimu ya, karena ada banget nih ayatnya di Yesaya 60 ayat 5. Yuk sama-sama kita baca sama-sama, oke? 1, 2, 3. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Wow, amin banget gak sih? Amin, amin banget nih. Nah jadi pasti ekspresi kalian tuh kayak ini, kayak nih kaget banget kan, kayak nggak nyangka gitu. Tapi kagetnya bukan karena kabar buruk ya, tapi karena berkat kelimpahan Tuhan yang membuat kalian menjadi berseri-seri. Nah, jadi guys, ada janji Tuhan buat kita nih, kita akan mendapatkan kelimpahan. Tapi kelimpahan di sini bukan bentuknya iPhone 11 Pro Max doang ya, tapi ada berbagai macam bentuknya, misalnya dari teman-teman atau kedamaian hidup, kayak damai sejahtera kayak master ini nih yang di Kung Fu Panda ini, dan lain-lain juga bisa gitu. Nah, jadi apakah kalian mau menyimpan terang kalian sendiri atau membaginya guys? Kayak SpongeBob ini kan membagi kebahagiaannya gitu ya kepada Squidward kayak gitu. Kalau aku sendiri sih, awalnya aku tuh merasa males ya, karena aku tuh pengennya diterangin sama orang lain, kayak aku menerima aja deh orang lain mau ngapain sama aku, loh kok kayak itu gitu. Karena kan aku pemalu dan juga aku males ngomong sama orang lain. Terus yang aku lakuin apa guys? Apakah aku akan teriak-teriak kepada mereka bahwa ada terang Tuhan guys, kalian harus datang kepada Tuhan? Nggak kayak gitu guys, tentu tidak gitu loh. Caraku adalah dengan mengubah pola pikir, perilaku dan sikapku semaksimal mungkin dengan cara pandangnya Tuhan. Emang sih pasti belum maksimal, tapi kan minimal mereka bisa melihat sikap kita, dan kalau itu memang baik, mereka akan kecipratan terang juga kan. Dan dengan cara itu, aku mendapatkan damai sejahtera waktu belajar dan juga berteman. Kayak gitu guys, jadi aku percaya kalian pasti mau kan bagi terangnya, pasti mau kan, yes? Yeay! Jadi guys, kita telah sampai kepada penghujung acara. Loh kok penghujung acara? Terus sekarang aku mau ngasih kalian ujian gitu ya. Ini ada pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama, apa yang kalian pelajari dari sharing yang tadi? Terus yang kedua, komitmen apa yang ingin kalian lakukan dalam seminggu ini yang berhubungan sama sharing aku tadi ya. Terus sekarang kita akan melakukan doa penutup guys, ritual kita yang paling afdol untuk menutup acara hari ini. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini atas pertemuan online yang kami lakukan. Berilah kami hikmat dan juga pengertian mengenai apa yang harus kami lakukan untuk menjadi terang untuk sesama Tuhan. Buat kami mengerti dan juga percaya akan rema yang akan kami dapat, yang telah kami dapat juga Tuhan, dan juga Roh Kudus yang terjemahkan dan membimbing kami, juga mengingatkan kami, dan juga berkati kami Tuhan atas apa yang kami lakukan. Untuk setiap apa yang kami lakukan seminggu ke depan, kami percaya Tuhan yang akan menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Oke guys, thank you. Happy Sunday. Stay safe ya. Ingat protokol kesehatan, jangan sampai lupa. Dan kita berharap untuk bertemu secepatnya.